surat apa yang masih ingat? Surat resmi. Kalau kemarin sama PPH surat apa? Surat pribadi. Oke, sekarang coba kalian lihat ini. Ada nih, siapa yang masih ingat unsur surat resmi ada apa saja? Ada berapa? Siapa yang bisa jawab dapat poin dari itu. Ya, maupun itu siapapun itu, mau yang berani atau tidak, intinya kita di sini sama-sama proses belajar. Tidak ada yang merasa dirugikan ya. Jadi kalau misalnya ada yang kita yang belum mengajar teman kita harus belajar lebih harus belajar lebih rajin. Berarti kita ada yang kurang dari Oke. Tadi apa aja unsur surat resmi? Siapa yang bisa jawab? Ayo apa? Boleh. Makasih ya. Nih, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang masih ingat? Kalau surat itu ada di bagian mana? Ada di bagian? Jadi kamu yang jawab. Iya, ada bisa ya. Oke. Terus. Jadi kalau surat itu ada di bagian. Nah, kalau misalnya unsur surat yang nomor 4 itu apa? Bagian apa? Yang keempat bagian apa? Bagian apa? Dikacangin alamat surat. Bagian Dikacangin alamat surat. Alamat surat. Yang pertama tadi surat, yang kedua tanggal, yang ketiga nomor, yang keempat alamat atau perimanan. Oke ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bisa kita lihat di halaman buku kalian di halaman 170. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur, hari ini kita belajar tentang apa? Di halaman 174. Jenis-jenis pronomina. Ada yang tahu nggak apa itu pronomina? Apa sih pronomina itu? Ada yang sudah pernah tahu atau ada yang sudah pernah dengar? Kata apa? Kata ganti. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pronomina. Siapa yang tahu arti dari pronomina? Kata ganti, biasanya kata ganti. Kita lihat. Tadi jenis-jenis pronomina ada berapa? 5. Ada berapa? 1. Pronomina. Yang pertama ada pronomina personal atau pronomina orang.
kedua ada pronomina penunjuk, yang ketiga ada pronomina penanya, yang keempat ada pronomina pemilihan, yang kelima ada pronomina penghubung, dan terakhir yang keenam ada pronomina tertentu. Nah, siapa yang mau membaca? Aku pakai silakan. Pronomina persona adalah kata ganti orang yang menunjukkan pembicara, lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Di antaranya adalah kata saya, kamu, dia, kita, dan mereka. Kalimat contoh: 1. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. 2. Kamu harus mengerjakan tugas ini. 3. Mereka bermain di halaman sekolah. Oke, coba kita lihat. Di sini ada yang namanya pronomina persona atau orang. Nah, di sini kalian sudah pernah mempelajari tentang sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? 3. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang, ayo. Tadi ada 3, betul. Yang pertama sudut pandang ke satu atau orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasa diwakilkan dengan saya, aku. Nah, di sini kita untuk mudahnya kita ingat aja kalau pronomina persona itu sama dengan kita belajar tentang sudut pandang. Ada yang namanya sudut pandang orang pertama, ada yang namanya sudut pandang orang kedua, dan ada juga yang namanya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama diwakilkan dengan saya atau aku. Sudut pandang orang kedua diwakilkan dengan kamu, dia. Sudut pandang orang ketiga diwakilkan dengan mereka. Jadi contohnya itu katanya ada kata saya, kamu, dia, kita, mereka. Kita lihat contohnya. Di situ ada saya sedang belajar bahasa Indonesia. Masuk ke dalam sudut pandang orang berapa? 1, betul. Yang kedua, kamu harus mengerjakan tugas ini. Masuk ke sudut pandang orang berapa? 2. Nah, yang ketiga, mereka bermain di halaman sekolah. Masuk ke dalam sudut pandang orang ketiga. Siapa yang mau beri contoh sudut pandang orang pertama dapat poin? Silakan. Kamu ya? Saya sedang belajar bahasa Yang lain selain di sini ya. Oke. Saya sedang ngobrol dengan teman. Ngobrol dengan teman. Oke, siapa namanya tadi? Yang Udah dia. Samuel ya? Silakan, Siapa emang kamu jangan benci-benci sama Samuel. Enggak boleh. Nanti jadi suka gimana? Siapa yang mau memberi contoh sudut pandang orang dua? Aduh deh, banyak banget. Satu-satu ya. Dari bawah. Ibu mau ngeliat siapa yang buat. Belum, turunin. 1, 2, 3. Itu sudut pandang mereka. Kamu harus meminum air ini. Oke, nanti siapa? Absen? 5. Samuel absen 21 ya? Iya. Oke, Samuel. Oke, sekarang siapa yang mau memberi contoh sudut pandang orang ketiga? Cepet kamu harus gitu. Mereka sedang absen 1. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Nanti kenapa kita masih ada 6 pronomina, masih banyak kesempatan untuk kalian. Oke.
Kalimat contohnya adalah buku ini sangat menarik untuk dibaca. Yang kedua itu adalah roman saya. Dan yang terakhir, kalau Adi terus begitu bisa terlambat di sekolah. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Novel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pronomina penunjuk. Kalau kita bisa dilihat, pronomina penunjuk itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Sering nggak kalian menunjuk sesuatu dengan kata apa biasanya? Itu. Ini. Misalkan ini. Coba dong, tolong ambilin itu tuh. Itu misalkan. Itu apa? Itu yang ada di situ. Nah itu. Sering kan kalian? Harusnya yang apa tuh? Oh, tadi ya. Nah, itu adalah untuk kata menunjuk atau menunjuk, baik menunjuk tempat atau menunjuk bukti. Oke, coba deh. Aku ingat ya. Tapi jangan bercanda. Tadi aku masih tapi kamu jangan bercanda. Oke, coba bisa kita lihat pronomina penunjuk. Kata kuncinya apa kata kunci pronomina penunjuk? Ini, itu, begini, sana, sini. Itu kata kunci dari pronomina penunjuk. Siapa yang bisa kasih contoh? Sabar. Siapa yang bisa kasih contoh pronomen ini? Yang pegang suara. Tas ini sangat menakjubkan saat dibuka. Tas ini sangat menakjubkan saat dibuka. Pintar. Absen berapa kamu? Absen 23. Oke, siapa yang bisa membuat contoh kalimat dari kata itu? Itu sangat Itu sangat. Indahnya apa? Gunung itu sangat indah. Jangan itu sangat indah. Apa itunya apa? Gitu. Kalau ditambahin dengan objeknya tadi adalah yang indah itu adalah gunung. Siapa namanya saya? Ini sangat absen berapa? 10. Lagi, siapa ya yang bisa membuat contoh kalimat begini? Coba kita mikir dulu. Begini. Bu, boleh ya, bentar. Jadi begini cara Aisyah udah iya. Boleh kamu begitu. Kamu siapin kata-kata begitu ya. Boleh nyebut nama orang Boleh. Jadi begini caranya Sophia. Oke, jadi begini caranya Sophia. Gitu. Berarti ngasih tahu. Oke, betul. Absen berapa saya? Absen 4. Nah, berarti kamu yang begitu. Kamu begitu. Kalau Caca terus begitu dia akan mendapat teguran. Kalau Caca begitu, maka dia akan mendapat teguran. Kenapa Caca begitu? Betul, kalau dikasih Kamu absen berapa? 7. Absen 7. Lagi ya. Akhir deh. Siapa yang bisa membuat kalimat dari kata sana? Ulang. Ini tadi lihat. Ulang. Kata sana. Kamu udah lagi. Yang lain. Jangan 2 kali Bu. Kamu udah belum? Udah jangan. Ini Zakon kan anak sana. Zakon kan di sana. Ya, Zakon kan di sana. Di sini. Ayo, Zakon kan di sana. Kalau di sini, Sofi. Sofi absen berapa? Absen ke
keadaan, dan terakhir jumlah. Nah, di sini contoh pronominanya itu ada apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, dan di mana, atau yang biasa kita sebut sebagai adik Simba. Apa adik Simba? Apa, di mana, siapa, bagaimana, Satu lagi? mengapa, bagaimana. Ayo, ulang dari awal, dari adik Simba. Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, Bagaimana ya dulu? Kak? apa. Oke, kamu tuh absen berapa? Rakyat akan 27. Rakyat absen 27. Nah, ingat ya, kalau pronominal penanya dia lagi adalah kata adik Simba. Kata kuncinya dipakai. Kita lanjut lagi. Pronominal kepunya. Siapa yang mau baca? Kamu itu nanti nempel ke baca. Kalian lagi praktek apa? Ada langsungnya tahu. IPA sama Bu. Seno IPA kelas 7. Suruh bikin poster tentang planet surya. Ada sampai berapa kira? Mana ya? Pronominal punya atau pronominal posisi merupakan kata ganti orang dalam arti sebagai pemilihan atau kata ganti yang masih seperti itu. Ayo yang lainnya coba tolong dengan baik. Kamu tahu mengganti kamu atau dannya mengganti dia atau contoh, Tania mengambil tasku yang berwarna hijau. Kedua, gambarmu seperti goresan seorang murid. Ketiga, kerja kerasnya dipandang remeh oleh semua warga. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ya, Najima. Oke, kalau pronominal kepunyaan dia kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan sama kurang lebih, tapi dia kalau tadi pronominal persona itu kata ganti sudut pada orang pertama. Kalau sekarang itu yang kepunyaan, contohnya seperti ku, pengganti dari kata apa? Aku. Mu, pengganti dari kamu. Kau, pengganti dari kau atau kamu. Nya, pengganti dari dia atau dia atau mereka. Betul, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba tolong diperhatikan. Nah, di situ selain ada kata jenis-jenis pronomina, di baliknya ada yang namanya kita belajar tentang kata baku dan tidak baku. Apa bedanya kata baku dan tidak baku? Kata baku itu Kata yang formal. kata tidak baku itu yang kita bisa secara Oke, ada yang bisa ngasih contoh tidak? Contoh kata baku dan tidak bakunya. dia tahu izin dan izin. Izin dan izin. Oke, coba sekarang kita lihat. Sudah seberapa jauh ya kalian mengenal dari kata baku dan kata tidak baku? Ini kita jawab bareng-bareng ya. Kita jawab sama.
gimana cara menulis surat resmi. Kemarin sudah menulis surat pribadi? Sudah ya, dengan Panugraha. Hari ini kalian belajar bikin tentang surat resmi. Bebas, kalian mau tentang surat resminya tentang apa, mau tentang memberitahu kegiatan ataupun apa, bisa kalian ngelihat contohnya dari buku, ada contohnya dari sini, ada contohnya. Mau pinjam contoh itu silahkan, tapi tidak boleh sama dengan temannya, masih beda-beda ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Apa? Surat pembaru. Iya, nih ibu kasih. Iya, dari ibu. Jadi kalian nanti tinggal. Nih, ibu kan sudah masih kalian. Formnya sudah ada. Berarti tinggal kalian tulis isinya, tanggalnya, perihalnya, mau tentang apa ya. Nanti di sini di bawahnya tanda tangan kalian aja. Seolah-olah kalian mau dikalian, kalian mau seolah-olah jadi kepala sekolah, silakan. Kalian mau menjadi ketua OSIS, silakan. Bebas, kalian mau menjadi apa yang penting kalian mencoba menulis, membuat tentang surat resmi. Ya, paham? Ada pertanyaan? Sampai sudah kan ya. Nanti kalau misalkan selama kalian menulis ada yang dibingungin atau masih kurang paham, bisa tanya sama ibu. Oke. Kita dari ini. Asal kita jatuh hilang. Ya, satu orang satu. Itu kalian bisa melihat contohnya dari buku. Kalau kalian mau contoh surat ibu yang kemarin ada di depan, silakan. Ini khusus OSIS, Bu. Hah? Gak usah, bebas ya. Tadi ada tanya, ibu boleh pakai tanggal Islam atau enggak, bebas. Mau kalian pakai silakan, kalau enggak usah. Maksudku tanggal Kristen? Ada. Yes, Mama. Sekarang tanggal 20 bisa. Maksudnya? Atas udah pakai bahasa pintar. Bebas. Sekarang berapa ini? Apa? Ini masih. Gak usah pakai tahun Islam. Lihat dilihat contohnya. Lampiran itu jika kalian di dalam surat ada lampiran lagi, tapi kalau tidak ada silakan tulis lampiran titik 2 garis. Contohnya misalnya kalian mau bikin ngasih informasi tentang acara lomba, berarti kan dia ada lampirannya. Lampirannya berupa apa? Bisa aja berupa tentang rundown acara atau nama-nama yang mengikuti. Berarti ada lampiran di belakang surat tersebut, ada rundownnya. Berarti tulis lampirannya ada 2. Tapi jika tidak ada, maka boleh di strip. Gitu, ha? Bisa ya? Ada lampirannya atau tidak? Kalau tidak ada, ini sampingnya 5. Jalan ke kota. Yang mana itu? Jangan dong. Jadi bukan YTP.
Tentang MPLS, ya tentang LDKS boleh, tentang MPLS boleh. Kidulan boleh. Tentang study tour boleh. Tentang study banding boleh. Tentang wisudaan boleh. Oke dah. Bisa, wih, udah banyak. Jadi masa udah 4 ya? Nanti misalnya kalian tentang misalnya yang surat kepala sekolah, presiden kepala sekolah, tanda tangannya kalian aja seolah-olah kalian jadi perihal tentang apa? Surat libur, pemberitahuan libur. Ngomong sama dia. Oke. Di Bandung. Bisa. Nanti kalau orang tua dan ada lampiran, pasti ada lampiran. Itu pasti ada ronde kan sama yang akan berangkat. Dua aja berarti. Lampiran itu kamu mau ada misalnya nih, ini nama-nama, ini surat. Aku udah dulu. Cuma kayak informasi kalau misalnya tentang hal ini. Iya, pasti udah tadi kalau kamu mau mengajukan informasi suatu studi banding kayak MPLS itu pasti dia ada ronde-rondenya kan. Itu nanti dia pasti bakal bentuk di belakang administrasi. Minaira sudah. Jadi kalau misalnya sampai ke rumah boleh di belakang ya. Ibu tulis nama di mana? Di atas. Atas logo. Di atas kok. Berarti di atas kok ada nama kita ya? Iya, ada nol. Bu, Gimana sih, Bu? Namanya, Bu? Itu di atas. Lihat buku PAI deh. Bu.
Tanggal 24 sampai 26. Iya. Iya. Hello, aku. Balik keluar lagi tak jelek ya? Oke, coba tolong duduk ke tempatnya masing-masing. Ibu. Saya sekolah-sekolahnya kakak ya. Aisyah, kalian duduknya di sini. Kelihatan di kelas. Itu namanya apa? Kalian pernah Lantai kawin. Oh, ibu bilang wali kelas kamu kamu merusak fasilitas sekolah kan? Itu kan sengaja ditutup kan biar gak pada ngeliat kan? Duduk kan? Biar mereka Duduk. apa sih tahu? Bentar, ibu bilangin Pak Nugraha di sini. Biar nyata bu. Ya, ibu bilangin Pak Nugraha. Oke, baik. Coba tolong diperhatikan semuanya. Apa? Oh, sebentar kamu. Udah, ibu bilangin Pak Nugraha. Oke, coba tolong diperhatikan. Ibu hari ini sudah selesai. Yang belum selesai, ibu tunggu sampai pulang sekolah. Ibu tunggu sampai pulang sekolah. Nanti kalau sudah selesai, turun bawah ke bawah. Tahu kan yang samping ruang Bu Ella? Yang samping ruang Bu Ella. Nanti kasih ke situ. Dia masuk ke ruang dulu. Oke? Nanti kasih. Gimana, Bu? Hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir sampai pulang sekolah. Kasih ke ibu. Ada ya? Ada lagi pertanyaan sebelum ibu pelajaran hari ini? Kamu tanya apa tadi, Pak? Coba kamu udah. Kamu tanya apa itu? Aku nanya kalian berapa sih? Ini cuma biar